Selamat pagi, siang, sore maupun malam, Pak Widija Suseno selaku dosen mata kuliah Struktur Baja 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas struktur baja mengenai struktur komposit, yaitu balok komposit. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wailan Hopkins Belsazar, NIM 20B10069. Untuk materi kali ini, yaitu ada yang pertama struktur komposit, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga yaitu metode pelaksanaan, yang keempat lebar efektif, yang kelima garis netral, yang keenam alat penyambung geser. Struktur komposit. Struktur komposit yaitu struktur yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Untuk struktur komposit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada yang struktur komposit dan struktur non-komposit. Seperti yang tertera pada gambar yang di samping, itu ada dua struktur yang tertera. Untuk jenis-jenis struktur komposit sendiri, yaitu ada yang pertama, yaitu kolom baja terbungkus beton atau balok baja terbungkus beton. Untuk gambarnya sendiri, yaitu yang A sama yang D, itu merupakan kolom baja terbungkus beton. Untuk yang kedua, yaitu kolom baja berisi beton atau tiang pancang, itu tertera pada gambar B dan C. Untuk yang nomor 3, balok baja yang menahan slab beton, itu tertera pada gambar yang E. Perencanaan komposit mengasumsi bahwa baja dan beton bekerja sama dalam memikul beban yang bekerja sama dalam memikul beban yang bekerja sehingga akan menghasilkan desain profil atau elemen yang lebih ekonomis. Di samping itu sendiri, struktur komposit juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu kelebihannya lebih kuat dan lebih kaku daripada struktur non-komposit. Untuk metode pelaksanaan struktur komposit sendiri, ada dua metode yang biasa digunakan dalam pelaksanaan di lapangan sendiri, yaitu dengan pendukung atau perancah dan atau tanpa pendukung. Jika tanpa pendukung, balok baja akan mendukung beban mati primer selama beton belum mengeras. Jadi beban mati sekunder serta beban-beban lain akan didukung oleh balok komposit yang akan berfungsi jika beton telah mengeras dan menyatu dengan baja. Sementara dengan pendukung, selama beton belum mengeras, beban mati primer akan dipikul oleh pendukung. Jadi setelah beton mengeras dan penunjang dilepas, maka seluruh beban akan didukung oleh balok komposit. Selanjutnya itu ada lebar efektif. Dalam struktur komposit sendiri, konsep lebar efektif slab dapat diterapkan sehingga akan memudahkan perencanaan. Untuk lebar efektif, yaitu yang pertama, untuk gelagar luar atau tepi dengan rumus BF kurang dari sama dengan L per 8 dengan L sama dengan panjang bentang. Terus yang kedua ada BF kurang dari sama dengan L1 per 2 ditambah B aksen dengan B aksen sendiri jarak dari as balok ke tepi slab. Yang kedua untuk gelagar dalam, BF kurang dari sama dengan L per 4 dengan L panjang bentang. Dan yang kedua, BF kurang dari sama dengan L1 plus L2 bagi 2, yaitu L1 sama dengan jarak antar as balok. Untuk gambarnya sendiri tertera yang di samping, yaitu BF-nya dan juga B aksen, B1 aksen, B2 aksen, dan L1, L2, L3. Selanjutnya ada garis netral. Untuk menentukan besarnya kapasitas momen ultimate tergantung pada garis netralnya. Yang terjadi itu jatuhnya pada slab beton atau gelagar bajanya. Jika jatuh pada slab beton, dikatakan bahwa slab cukup untuk mendukung seluruh gaya desak. Dan apabila garis netral jatuh pada gelagar baja, dikatakan slab tidak cukup mendukung beban desak. Atau dengan kata lain bahwa slab hanya menahan sebagian dari seluruh gaya desak dan sisanya didukung oleh gelagar baja. Seperti yang tertera pada gambar di samping,
itu ada distribusi tegangan pada kapasitas momen ultimate. Untuk yang gambar B sendiri yaitu gambar garis netral jatuh di irisan slab. Sementara yang C ini merupakan garis netral itu jatuh di irisan baja. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ketika garis netral jatuh di irisan slab, itu harga gaya tekan batasnya menggunakan rumus C sama dengan 0,85 F aksen C dikali BF dikali A. Untuk harga gaya tarik batas sendiri sama T sama dengan AS dikali FY. Dengan menyamakan antara harga C dan T, maka didapat harga A, yaitu sebesar A AS FY dibagi 0,85 dikali F aksen C dikali BF kurang dari T. Untuk D1-nya sendiri sama dengan D per 2 plus T kali dikurangi A per 2. Dengan demikian didapat kapasitas momen batas MU sama dengan C kali D1 sama dengan T kali D1. Dan untuk keterangannya sendiri, C-nya sendiri yaitu gaya tekan pada balok baja, F aksen C sendiri tegangan izin tekan beton, BF yaitu lebar efektif plat, dan T sama dengan tebal plat. Terus yang kedua, ada garis netral jatuh di irisan baja yang tertera di gambar C. Jika tinggi blok tegangan A yang diperoleh melampaui tebal plat atau T, distribusi tegangan akan seperti pada gambar. Dan juga dengan rumus sendiri, yaitu CC sama dengan 0,85 dikali FC, F aksen C, BFT. Selanjutnya ada alat penyambung geser atau shear konektor. Gaya geser horizontal yang timbul antara slab, beton, dan balok baja selama pembebanan harus ditahan agar penampang komposit bekerja secara monolit. Atau dengan kata lain, agar terjadi interaksi antara slab, beton, dan balok baja. Dan untuk jamin adanya lekatan antara beton dan balok baja sendiri, oleh karena itu digunakan alat penyambung geser ini atau shear connector ini di atas balok yang berhubungan dengan slab beton. Fungsi dari shear connector itu sendiri yaitu untuk menahan atau menghindari terangkatnya slab beton sewaktu dibebani. Seperti yang tertera pada gambar, itu ada yang pertama A stud konektor, yang B kanal konektor, yang C spiral konektor. Untuk merencanakan alat sambung geser sendiri, itu berdasarkan yang pertama ada kuat desak beton, sama yang kuat tarik baja. Untuk kuat desak beton sendiri itu pakai CMX sama dengan 0,85 F aksen C dikali BF dikali TS. Kalau untuk kuat tarik baja, TMX sama dengan AS kali FY. Dipilih yang terbesar sehingga menghasilkan jumlah alat sambung geser yang lebih banyak. Banyaknya alat sambungan sendiri itu dibutuhkan sendiri. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam dan terima kasih.